Oke, gua keluarin. Aduh. Skip dulu dah, gua pas. Lanjut dulu. Kita sambut dulu di sini. Selamat datang teman-teman semuanya. Halo. Welcome to our channel. Jadi di sini ada gue Iban, lagi main kartu nih sama kawan-kawan lama gitu ya. Ada ditemani nama Bani. Jadi di episode perdana ini teman-teman, kita memang nggak pengen terlalu serius banget, jadi bawaannya pengen main kartu terus. Tapi mudah-mudahan dari kita sambil main kartu jangan nyontek dulu bang. Nah, kita lagi pengen coba main ini nih sama abang-abangan kita yang udah lama banget nggak ketemu ya. Dan kita juga penasaran, nih abang-abangan biasanya main kartu aja sama kita, tiba-tiba muncul traktiran kan. Enak banget nih. Kita pengen tahu nih kerjaannya Abang Kunio nih apaan Sampai sih? bisa neraktir kita. Nah, itu dia. Itu kan yang mungkin belum kenal sama Bang Kun. Iya. Kalau sama kita udah banyak yang kenal ya. Iya. Coba Bang, langsung aja. Oke, nama gue Kunio. Biasa dipanggil Kunio, Kun atau Kun. biasanya kalau Bang Kun ya. Bang Kun. Akrab ya, Bang Kun. Sekarang lagi kerja di PLN Energi Primer Indonesia. PLN. Salah satu subholding PLN untuk mencari pasokan biomasa untuk pembangkit PLN. Kalau biasa-biasanya nggak dicari tuh sama PLN berarti bang? Biasanya sebelum PLN nyari, semua biomasa kebanyakan pada dibuang. Wah. Atau pada nggak dipakai tuh. Biasa diletakkan tuh di pinggir jalan atau dibakar. Nah, terus kita lihat nih. Kita nih kan udah mau mencapai atau target NZE itu 2060. NZE itu net zero emission. Net zero Jadi emission. kita mencari atau goals kita itu untuk karbon netral lah di Indonesia. Iya. Nah, salah satu potensinya tahu nggak? Ternyata sampah-sampah yang kita bakar di pinggir jalan itu bisa kita manfaatkan loh buat membangkitkan listrik di PLTU. Berarti biomasa itu apa sih Bang? Nah, pinter nih. Plastik itu bang? Nah, biomasa itu sebenarnya itu bahan organik dari makhluk hidup. Bahan Terutama organik dari makhluk hidup. terutama dari tumbuhan. Oke. Nah, Berarti jenisnya banyak banget tuh. banyak banget. Nah, yang bisa dimanfaatkan saat ini untuk PLN, khususnya untuk di PLTU, itu dari limbah-limbah pertanian dan juga limbah-limbah dari industri kayu. Limbah-limbah pertanian sama limbah-limbah dari industri kayu. Betul. Dan perkebunan juga. Kayak misalnya kemarin sering lihat nggak sih sekam padi pada dibakar di tepi sawah tuh? Tepi sawah. Dibandingkan lu bakar itu di sawah, dan lu ambil terus kita bakar di PLTU untuk Jadi listrik. yang lebih hijau, ya nggak? Iya. Jadi selain kita bisa pakai itu limbah untuk menghasilkan listrik, kita juga bisa memanage limbah-limbah tersebut yang awalnya dibakar di luar atau nggak dimanfaatkan, malah sekarang udah bisa dipakai nih untuk kita pakai hidupin listrik. Jadi itu limbahnya tuh diolah gitu Bang? Limbahnya diolah, sekam padi pertamanya itu dikumpulin dulu lah, dikumpulin. Oke. Kalau sekam padi ya pas sudah kering ya, terus kita kirim tuh ke PLTU, terus kita bakar untuk menggantikan porsi batu bara, meskipun porsinya tertentu ya. Tapi lumayan lah bisa mengurangi porsi batu bara, terus juga bisa mengurangi masalah sampah atau limbah. Jadi ya banyak good impact-nya nih. Ini kabar baik buat masyarakat umum berarti bang. Jadi ini kalau saya lihat tuh ada di konten bocah kecil kan ribut gitu kan ya. Bapak aku polisi itu ada yang nimpalin gitu kan. Bapak aku PLN gitu kan. Wah, semuanya pada takut kan itu. Wah, iyalah soal misal bapak dia PLN dimatiin listrik semuanya selesai. Tapi kalau misalnya ada biomasa gini kan semua orang punya jadinya kan ya. Bisa bikin listrik sendiri berarti. Gak usah takut lagi sama yang bapaknya PLN. Bapak gue petani, bangga juga karena Bangga bisa juga, ya? karena bisa menjadi salah satu sumber energi terbarukan kan. Jadi sekarang kalau sebagai produser atau punya owner dari sumber energi baru terbarukan, nggak harus punya kilang atau punya solar cell, tapi limbah-limbah itu lu kumpulin aja, lu taruh ke PLTU, udah bisa jadi owner dari ini. Berarti masyarakat pun hijau. bisa ngolah sendiri buat ngasilin listrik nih bang ya? Betul. Jadi ini nih energi kerakyatan yang
bagus banget dan juga hijau dan terbarukan. Tadi selain sekam padi tadi Bang. Berarti yang buat biomasa tuh ada apa lagi sih? Limbah-limbah yang lain? Pinter nih, ada sekam padi. Sekam padi. Sekam padi pertama. Limbah sawit nih, cangkang sawit. Cangkang sawit. Cangkangnya berarti ya? Cangkangnya, jadi kita nggak pakai minyaknya udah ada industrinya kan. Cangkang sawitnya bisa kita pakai. Tandan kosongnya tuh yang biasa ada di pinggir jalan nggak dipakai tuh bisa kita pakai juga. Kayu-kayu pembangunan. gitu, Bang. Kayu-kayu pembangunan bekas-bekas itu Yang diserut-serut itu ya diserut-serut itu bisa iya. dipakai juga. Saya dipakai juga tuh. buat biomasa. Benar, bisa pakai buat biomasa. Nah kan ada tuh kadang-kadang suka kalau misalnya yang kayak sisa-sisa daun atau apa gitu Bang, yang kayak ranting-ranting kayak gitu, itu sebenarnya bisa tapi beneran efek ampuh kagak tuh Bang? Ranting-ranting itu yang kita cari, ranting-ranting itu. Jadi kita memang fokusnya itu gimana caranya memanfaatkan limbah yang tidak terpakai, khususnya limbah dari organik nih. Jadi kalau masalah ada isu deforestasi itu kita malah menghindari, karena itu nggak akan sustain. Kita main kartu lagi. Ini siapa yang jalan? Ini siapa yang jalan? Gua ya. Jalan. Terakhir apa? Terakhir Tadi 6. terakhir Gua skip. mana Bang? Lu skip. Skip Bang. Lu cangkul dong. Cangkul. Iya. Apa itu? Biru. Biru ya. Gua ya. 6. Gua dong. Gua ya. Gua. Bang Gunio. Gua. Ini deh. Ayo. Aduh, dibalik dong. Balik dong. Waduh. Nah, kalau ini kalau ada kartu kayak gini teman-teman nih di Uno Flip nih, itu harus dibalik karena dia ini yang bikin trikinya. Jadi kita udah main pakai yang kayak gini. Dibalik Jadi kartunya kan? Dibalik kartunya. Ininya juga kudu dibalik nih. Oh benar. Cas, gitu. Campurannya. Warnanya beda-beda ya sama sebelumnya ya. Iya, jadi kayak inverse-nya gitu teman-teman kalau kita main Uno Flip. Nanti ntar kita main ini nih. Jangan nyontek ya, ntar jadi kasih tahu. Ini Uno Gen Z kayaknya nih. Uno Gen Z bener. Jadi cara berpikirnya kudu majemuk Bang emang Bang. Oke. Gitu. Problematik ini. Makanya anak Gen Z kan banyak yang overthink ya. Termasuk saya juga tuh. Mikirin kayak gini aja overthink gitu. Tadi pas Abang bilang itu, saya sambil jalan ya. Pas Abang bilang tadi kan saya kepikiran tuh, deforestasi malah jadi dia tuh nggak sustain. Oh jadi kalau misalnya pohon ditebangin atau segala macem, si produksi yang secara alami untuk biomasa itu jadi berkurang gitu ya Bang ya? Ya jadi gini, kita ini kan mau mengurangi ya atau mensubstitusi lah, mengganti porsi batu bara dengan presentasi tertentu dengan biomasa. Oke. Nah, di PLTU itu sistemnya adalah base load. Base load. Jadi itu kayak ya itu akan bekerja selama working hour, ada yang 24 jam tergantung dari ininya ya, pembobotannya. Beda sama kebanyakan kalau misalnya tanpa baterai nih kayak solar cell atau bayu atau angin itu kan peak loader. Jadi dia sumber energi primer, bukan nggak ada energi primer, tapi dia tuh kan tergantung dari kapan ada matahari, kapan ada angin. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan bahwa sumber pasokan biomasa ketersediaannya harus sustain. Nah, kalau misalnya ada deforestasi, maka nanti sumber biomasa sendiri nggak akan ada lagi dong. Betul. Jadi sebenarnya biomasa ini dipakai pas apa kan gitu kan? Takut bingung nih. Jadi limbah-limbah tersebut yang awalnya belum dipakai ternyata itu masih punya energi Bang. Masih punya energi. Nah, dibandingkan dibakar di luar, kita collecting. Iya. Nah, collecting ini menarik karena dia ini di daerah-daerah terpencil, di daerah pedesaan, di sawah. Maka warga-warga lokal rakyat kecil tuh bisa ikut untuk kumpulin gitu kan. Koperasi atau kelompok tani. Nah, kumpulin nanti ke BUMDes. Berarti dikumpulin gitu ya, kumpulin dulu, daerahnya betul. Habis itu baru tuh ke operasi semut aja tuh Bang. Jadi kayak kecil-kecil dikumpulin jadi gede. Nanti dari gede dikumpulin lagi ke lebih besar lagi. Nah habis itu nanti dari situ ke PLTU. Untuk mensubstitusi batu bara. Berarti dari si biomasa ini kasih aja tuh ke PLTU. Ntar jadi listrik tuh Bang. Nah habis itu sama kayak batu bara dibakar. dibakar. Sama-sama dibakar, tapi dibakar di peralatan yang lebih proper lah dibandingkan di luar tuh polusinya lebih besar kan. Nah di situ dimanfaatkan untuk uapnya memanaskan panasnya itu untuk memanaskan air, memanaskan air. Nanti ada uap ya biasa lah. Turbin generator listrik. Jadi listrik. Betul. Itu sebenarnya mirip kayak batu bara ya. Tapi at the end si biomasa ini kan nanti bakal ngegantiin batu bara kan ya? Atau mungkin gimana? dalam porsi tertentu ya, karena kita lihat biomasa ini memang kalorinya
nggak setinggi dari batu bara. Tetap ya paling tinggi tuh kayak wood pellet atau cangkang tuh di 3.900 sampai 4.200. Sedangkan kebutuhan batu bara kita itu kalorinya di 5.000, 4.000 kecil, 4.500, 5.000, 6.000 gitu. Jadi mungkin nggak bisa 100%, tapi minimal udah bisa mengurangi lah berapa persen. Let's say bisa sampai 10%. Tapi kalau di Kalimantan itu tergantung turbo boilernya. Itu kemarin tahun lalu kita bisa sampai 100%. Tapi memang belum bisa sustain selama 1 tahun. Tapi kemarin tuh sekitar 10 hari atau 10 sampai 12 hari lah untuk selama full ya, 10 sampai 12 hari full. Sebenarnya bisa kalau di Kalimantan itu, tapi nanti ketersediaannya nggak ada lagi. Jadi kita harus pintar-pintar nih untuk menyeimbangkannya gitu betul. ya, Bang, ya. Nah, terus kalau kita biomasa ini itu kan memang produk yang kita gunakan kan limbah ya, produk samping ya, sehingga otomatis yang produk samping kualitasnya nggak setara nih ke uniform. Makanya sekarang ini dengan yang adanya EPI kita mau nih melevel up bagaimana limbah-limbah ini bisa diproses sehingga kalorinya bisa lebih tinggi, kualitasnya lebih tinggi untuk bisa dimanfaatkan di PLTU lebih banyak lagi. Karena kalau misalnya kualitasnya lebih rendah, nanti PLTU-nya nggak perform juga kan, kasihan. Berarti ada yang menjamin kualitas dari limbahnya kualitas itu dan sendiri. kuantitas. Nah, itu tugasnya PLN EPI. Menantang. Karena kita ngurusnya benar-benar wilayah-wilayah yang kecil, scattered gitu loh, Bang. Iya, benar Bang. Kayak gitu. Wah, menarik juga nih, Bang. Kita boleh nggak sih, Bang, masyarakat bikin PLTU sendiri buat biomasa gitu? Atau sebenarnya Bang masyarakat ya udah nggak sanggup aja Paling gitu, Bang? kayaknya masyarakat ngelolanya aja, Bang. Ngelola terus ngumpulin dari tiap-tiap petani gitu ya. ataupun Emang alatnya mahal kali, Bang ya? Sebenarnya masyarakat itu berperan penting dalam di biomasa ini. Di dalam bentuknya apa? Dalam bentuk mensuplai. Itu udah lumayan gede banget. Kalau misal terkait dengan punya pembangkit listriknya itu kan Repot banget. panjang nih. Panjang nih ininya. harus punya ya modal lah dan apa gitu. Tapi sekarang ini kan menurut gua masa ini adalah energi kerakyatan. Maksudnya bukan pembangkitnya setiap warga tuh punya, tapi setiap warga marginal juga itu bisa berkontribusi dengan cara apa? Mensuplai bahan baku atau bahan bakar biomasa itu. Iya. Ya mungkin kalau misalnya ini agak beda ya. Kalau kita bandingin sama yang pembangkit listrik tenaga angin, surya itu kan langsung tuh bisa dapat listrik yang nyampe ke rumah gitu ya. Kalau ini kan memang harus ada diolah dengan alat tertentu dulu, alat yang levelnya pabrik gitu kan ya, Bang ya. Yang level industri gitu, sehingga untuk mengenerate itu pun ya butuh proses yang lama, resource yang besar buat masyarakat. Dan ya masyarakat pun kalau misal udah ngumpulin si biomasa itu sendiri, udunan itu udah effort sendiri banget tuh, Bang ya. Iya, itu udah kontribusi yang sangat besar banget ya. Betul. Oke. Menarik nih. Kita udunan aja kali ya, udunan biomasa kali, Bang ya. Nah, mendingan gini, kan teman-teman banyak nih di daerah-daerah, banyak teman-teman yang di desa gitu. Coba dicek deh, ada nggak tuh limbah-limbah atau skamba yang belum kepake, bisa kali dikirim ke PLTU. Ini tapi kudu di filter ya, Bang ya. Si si limbah-limbah itu. Kalau misalnya kita ngambil limbah sungai di Citarum mah repot juga itu, kagak mungkin bisa diolah ya. nggak bisa. Tuh. Co-firing itu co-firing itu berarti pakai biomasa untuk menggantikan batu bara. Istilahnya namanya Co-firing. Pertama, kita bisa langsung mendapatkan energi hijau dari infrastruktur existing, yaitu PLTU. Jadi kita nggak usah membangun pembangkit EBT baru dulu. Kalau yang si PLTS iya, ready to use. Co-firing ini. Gitu. Di PLTU yang ada kita ganti nih. Nggak perlu di-adjust lagi si sistemnya gitu ya? Sedikit lah. ya? Dan sekarang juga persentasinya kecil, jadi masih bisa. Sekarang bisa langsung ready to use kok. Terus yang kedua, kita memanfaatkan limbah, di mana limbah itu kan yang awalnya belum dipakai, akhirnya bisa membuka peluang ekonomi dan juga peluang lapangan kerja. Limbah-limbahnya kayak ranting atau kayak cangkang sawit atau sekam kan perlu dikumpul tuh. Nah, itu kan bisa jadi additional benefit tuh buat warga sekitar. Habis itu biasanya di kita itu perlu diproses sederhana dulu nih, dicacah, di kecil-kecilin karena kan sesuai dengan PLTU ya, seperti apa kebutuhannya, atau misalnya
dibalokin. Atau kemarin tuh kalau ranting-ranting kan nggak bisa langsung ranting nih. Iya, nggak bisa langsung diceburin gitu ya. Digerus dulu atau dijadiin serbuk atau jadiin ucit namanya istilahnya. Nah, itu kan buka lapangan pekerjaan. Benar. Nah, terus nanti dari situ dikumpulin lagi, masuk ke truk, masuk ke PLTU. Nah, ini kan ada roda ekonomi yang berputar. Bisa dapat duit tambahan nih. Orang-orang pada layoff kan langsung aja dikumpul-kumpulin biomasa sampahnya kan. Ya. Itu ngomong-ngomong duitnya bisa berapa, Bung? Kalau misalnya nih masyarakat gitu ya, kalau pengen nukerin kepikiran pengen cari tambah-tambahan duit gitu kan. Terus kira-kira di angka berapa biomasa itu cukup menguntungkan gitu, Bang? Nah, cukup menguntungkan ini relatif ya. Maksudnya kan tergantung dari kamu beli bahan bakunya berapa kan gitu ya. Nah, kalau selama itu memanfaatkan limbah yang awalnya belum kepake, itu jadi untung kan. Kayak daripada lu kumpulin aja gitu. Mungkin daripada dibuang. Ada biaya terkait dengan yang namanya ya transportasi ya, buat ngumpulin itu. Mungkin itu. Tapi sebenarnya saat ini kita dengan adanya policy Permen SDM yang terbaru, harganya sudah kompetitif dan sudah memberikan aspek ekonomi yang bagus kok buat masyarakat. Ada bocoran nggak, Bang? Berapaan harganya? Nggak boleh ya, Bang ya? Cukup atau lah. Bisa langsung cek di Permen SDM itu ada tuh, Bang? Itu harga tertingginya ya. Tapi yang bisa kita sampaikan bahwa yang kita beli harganya fair kok. Dan itu kalau misalnya teman-teman mau nukerin si sampah biomasanya tuh harus ke PLTU-nya atau gimana tuh, Bang? Nah, sistemnya kan kita tahu nih sampahnya kan kecil-kecil. Nah, makanya memang harus ada agregator atau yang pengumpul biar minimum ordernya berapa sih, langsung dikumpulin. Kalau enggak capek juga nih kita ngurus ketengan-ketengan gitu. Iya, jadi memang banget ya. Di situ ada rantai supply chain-nya lah ya. Kalau daerah existing sekarang yang udah jalan tuh, yang udah join sama PLTU di mana aja, Bang? Jadi kita di mana ada PLTU di situ kita udah melakukan namanya co-firing dari Sumatera tuh, dari Nagan Raya di Aceh sampai Sulawesi itu udah. Holtecam tuh udah sempat uji coba juga. Holtecam tuh di Papua ya. Di Jawa di mana aja, Bang? Jawa tuh ada Suralaya, tahu kan? Suralaya situ. Bandung. Bukan ya? Suralaya itu. Itu Suralaya ya? Suralaya Cilegon. Suralaya Cirebon. Cilegon. Oh, Cilegon. Banten. Oh, satu tuh di situ. Ada banyak. Terus banyak ada ya itu biasanya punya Indonesia Power. Terus punya dulu namanya PJB, sekarang Nusantara Power tuh ada juga. Banyak banget berarti daerah-daerah. Kita udah pakai dari tahun 2020 atau 21 ya? 21 kayaknya. 21. Dan meningkat terus persentasenya. Jadi kita membutuhkan co-firing biomasa lebih banyak lagi. Targetnya berapa, Bang, berarti? Nah, targetnya itu banyak banget tuh. seperti yang dibilang tadi kan kita ada target nih untuk mencapai netral karbon di 2060. 2060 atau net zero emission. Nah, roadmap-nya seperti apa? Jadi secara bertahap kita tingkatkan pemanfaatan biomasa itu di 2030 sekitar 9 juta ton lah. 9 juta ton. 2030 9 juta ton biomasa yang dimanfaatkan. Kalau per tahun kemarin ada kemarin itu sekitar 1,6 juta ton. Tahun ini kita target 3 juta ton. 1,6 itu berapa ya? 1,6 tambah dulu aja, tambah 6. Tambah 6 dulu ya? Ada nggak? Enggak ada kan? Tambah 3, Bang. Iya, ini kan tadi Bang Pun, terus ini aku. 6. Susah juga hitung-hitungannya, sampai lupa mainan nih. Ambil aja dah. Lanjut, Bang. Ayo, udah kepikiran Bun tadi mau ngomong apa? Iya, tadi kepikiran 9 juta itu tadi, itu tuh gede banget. Jadi kan kalau 2030 tuh targetnya 9 juta. Kalau tahun kemarin tuh baru 1,8. 1,6. Target tahun ini 3 juta ton. 3 juta ton. Sorry Bang, klarifikasi. 9 juta ton itu akumulasi dari sejak awal atau dalam 1 tahun 9 juta? Dalam 1 tahun. Wah, banyak banget ya. Nah, sebenarnya kok banyak gajah nggak banyak juga. Karena sebenarnya konsumsi batu bara kita tuh jauh lebih besar daripada itu. Jadi 80 sampai 90 juta ton, tapi nanti perlu dikoreksi ya. Jadi sebenarnya 9 juta ton itu cuman mengkonversi 10%. Mengkonversi 10% ya. Iya. Tapi itu lumayan berarti karena dengan adanya 9 juta ton, maka kita bisa mereduksi yang awalnya batu bara kita pakai biomasa yang saat ini karbon netral ya. Dan sebenarnya dalam kajian ada juga nih bahwa biomasa ini bisa karbon negatif juga. Tapi kalau karbon netral aja nih dengan asumsikan bahwa dia karbon netral,
maka itu mengurangi 9 juta ton CO2 ekuivalen. Tapi lebih dari itu bisa menghidupi dan juga menambah lapangan pekerjaan lebih banyak. Jadi transisi energi itu nggak cuman terkait dengan energi bersih terbarukan juga, tapi it's more than that gitu. It's just energy, just transition istilahnya. Ya itu ya berkeadilan juga untuk masyarakat marginal, bisa ada amplifier impact-nya ya Bang ya. Oke. Kalau target tahun ini berapaan tuh Bang? 3 juta. 3 juta. 3 juta. Ya bisa lah ya. 5 tahun lagi bisa lah. Tadi karena mikirnya berapa juta-juta gitu kayak langsung puset berat juga gitu kan. Ampun. Ini nih, tar lu mikir dulu nih. Ini pusing juga mikirin berapa juta ton. Ini belum beres nih. Ini harus apa nih? Kuning apa? Oren. Lanjut ya. Yuk. Lanjut Bang. Oke, kepikiran gimana caranya biar bisa ikutan, maksudnya terlibat dalam si industri ini sih Bang. Ekosistem ini Betul, kali ya. gitu. Saya penasaran sebenarnya. Kira-kira gimana nih ya saya bisa masuk ke sana? Mengingat background saya juga tadinya dari non industri kelistrikan atau non energi gitu ya. Cukup umum lah Bang. Kayaknya boleh deh Bang. Abang bisa cerita gimana sih awalnya bisa berkecimpung di dunia renewable energy ini sampai ke concern ke biomasa ini. Ya, jadi kita tuh ya concern ya terkait dengan EBT ini, khususnya bioenergi ini, karena kita lihat ekosistem itu belum mature. Oke. Ekosistem ini maksudnya ekosistem yang mana Bang? ekosistem di bioenerginya sendiri, maksudnya secara industri, secara industri ya, itu seperti apa sih? Harus nanam kah? Atau seperti apakah? Atau apa? Nah, sekarang udah kita define nih. Nah, jadi kalau teman-teman nih, kalau mau untuk join nih di ekosistem bioenergi nih, itu sangat terbuka banget. Apalagi kan kita butuh nih dari 3 juta jadi 9 juta di tahun 2030. Triple dong. Iya betul. Ya kan, sehingga kita butuh darah-darah muda nih kayak Iban sama Bani ini. Iya benar. Jadi untuk yang antusias dan juga aware terkait dengan potensi biomasa dan potensi limbah-limbah yang ada di sekitar yang saat ini belum digunakan, yang bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh nih, kebayang nggak aren itu tadi minum kopi aren ya? Kopi aren nih, kopi gula aren tuh. Itu sebenarnya ada limbahnya. Jadi minum dulu dah. Haus ini. Aku tadi udah. Ya udahlah, siapa aja biar yang jalan nih. Biar enjoy aja. Oh ya udah. Aduh, kagak ada. 6 apa 9 sih itu? 6, 9. Susah juga ini ya. Kan Abang ini ya kakak kelasku di meteorologi kan ya. Nah, gimana sih caranya biar bisa switch karir ke bidang energi terbarukan gitu. Jadi kan aku juga pengen kebayang kayak kedepannya tuh kayaknya bisa nih. Jadi gini, sebenarnya meteorologi itu banyak kepakainya di energi baru terbarukan. Misalnya di bidang gua nih. Nah, ternyata dalam proses perencanaan pengiriman biomasa itu ke dalam PLTU, kita harus memperkirakan kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Itu ngaruh juga ya? Ngaruh banget. Kenapa? Kalau misalnya musim hujan, biomasa itu kan bersifat menyerap air ya. Otomatis kualitas biomasanya akan jelek. Sehingga kita akan meminimalisir untuk pengiriman di situ. Karena nanti kualitasnya jelek, nanti ya ada masalah nanti dari pembangkit. Tapi nanti kita akan genjot terkait dengan penerimaan di musim kemarau. Jadi kalau musim hujan tuh kualitas dari bahan-bahan baku tadi sedikit akan turun lah, akan terganggu kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga bakal tahu nih kira-kira kapan sih kita harus memanen atau mencari sekam padi itu. Kan kita kira-kira tahu nih kapan musim giling atau enggak, itu kan based on apa? Cuaca kan. Jadi kita kira-kira 3 bulan lagi bakal ada musim giling nih. Ya udah, kita udah mulai hunting nih. Mana nih sekam padi yang banyak atau apa. Terus misalnya terkait dengan Indraja atau GIS, meteorologi kan banyak belajar tuh. Nah, kita harus identifikasi nih potensi-potensi mana nih, lahan-lahan mana nih yang bisa buat ditanam itu. Potensi ada limbahnya, terus lahan mana yang cocok untuk ditanam. Nah, itu meteorologi banget kan. Jadi tadi ya informasi cuaca, terus informasi kesesuaian lahan juga mungkin ya. Iya, betul. Kayak gitu. Bang. Gitu, Bang. Jadi kepake tuh materi-materi tuh. Makanya kok praktikum jangan bolos. Wah,
Saya kagak bolos bang, Kenapa? cuma masuk, habis itu nggak tahu keluar soalnya sambil tidur. Dulu nggak ngerti, sekarang lupa. Iya. Ini apa? Ini nih, terakhir saya ngeluarin ini nih tadi, Itu cuma apa nggak artinya? tahu nih apa artinya. Kamera ada artinya kagak nih? Tips biar bisa masuk berkarir di dunia renewable energy gitu ya bang ya, terutama di biomasa itu, mungkin berkaca dari pengalamannya Bang Dunio sendiri nih bang, ya mungkin jadi refleksi juga nih sebagai alumni Meteo gitu kan. Terus habis itu kalau saya mah emang udah banting setir gitu ya, udah interestnya ke yang saya suka. Nah kalau Bani ini masih muda nih, masih enak gitu kan. Jadi first step-nya tuh ngapain sih bang? Nah first step-nya apa bang? First step-nya ya. Atau juga dulu nggak kebayang bang bakal di renewable energy ini. Dulu sih emang passion ya. Passion. Dari zaman kuliah. Berat banget. Nggak terkait dengan climate change dan renewable energy ya. Jadi dulu gua tugas akhirnya climate change tuh. Perubahan iklim. Perubahan iklim. Nah terus dari situ bingung. Karena kan perubahan iklim ini pasti itu sampai sekarang kan masih jadi hot issue ya. Oke. Tapi kenapa kita kayak sulit untuk bisa cemplung ke sana? Ya kan, nyemplung ke sana gimana sih caranya gitu kan? Ternyata kita tuh bukan tinggal ya. Kita udah tahu teknikalnya nih. Kenapa iklim itu berubah, impact-nya apa. Nah, itu gimana kita cara menarasikan dan juga mengelainkan dengan yang bisa dirasakan atau dimonetisasi atau dikuantifikasikan lah. Let's say terkait dengan finance-nya. Misalnya dengan adanya perubahan iklim ini impact-nya apa sih? Ekonominya gimana atau layoff, apakah ada layoff atau apa. Nah, dengan kita bisa membahasakan saintifik itu ke dalam aspek-aspek sosial dan juga aspek-aspek ekonomi, maka kita bisa lebih enak nyemplungnya. Jadi harus tahu dulu itunya ya. Meskipun sebenarnya kalau ngomong ke aspek teknis, bisa juga sebagai PhD, researcher, ya kan, atau peneliti bisa juga. Nah, kalau di industri bisa juga. Misalnya kayak tadi saya bilang, oh kita butuh nih yang namanya pemetaan survei potensi biomasa seperti apa. Nah itu bisa juga. Atau misalnya terkait dengan impact-nya di dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, itu juga bisa juga. Jadi diperluaslah horizonnya, tidak hanya aspek teknikal. Kira-kira dari sini oke, saya berarti harus belajar apa ya? Oh mungkin aspek finansialnya karena itu banyak yang dibutuhkan. Meskipun sebenarnya dengan aspek teknikal aja tuh cukup juga sebenarnya. Namun yang mungkin terkait researcher aja atau terkait dengan peneliti atau PhD. Tapi kalau mau lebih general juga bisa. Jadi nggak harus yang belajar literally renewable energy gitu ya. Ternyata luas juga ya bang ya. Betul. Bagaimana connecting the dot ya? Itu sih. Jadi nasihat juga nih buat teman-teman yang nonton. Siapin segala macam dots karir kamu kalau misalnya mau ke renewable energy. Sebenarnya nggak sesempit itu gitu, banyak buat menuju renewable energy, kayak banyak menuju jalan menuju Roma kali ya bang ya. Dan skill set juga kayak misalnya nih analisa data, pasti banyak jurusan yang lain juga belajar juga kan. Nah itu dipertajam aja. Kira-kira nih hubungan antara ini dan itu atau salah satu parameter ini dan parameter yang lainnya itu seperti apa. Nah itu kan bisa kita pelajari. Ini masuk dunia yang baru ya, apalagi terkait dengan bioenergi ini. Jadi semua orang masih ngeraba-ngeraba nih, ini gimana sih sebenarnya. Jadi banyak kok peluangnya. Belum ada pola yang pakem patternnya masih berkembang terus. Jadi apalagi terkait dengan keilmuan, oh saya perkirakan bahwa nanti prediksi cuacanya kayak gimana, ini mengimpakkan seperti apa, terkait dengan pengiriman, ternyata kan penting juga. Ini siapa yang jalan bang? Siapa ya? Ngomong. Lu ban? Udah ngambil kartu tadi. Udah ngambil kartu, berarti gue ya? Iya. Nggak ada? Nggak ada. Mana nggak ada? Ya. Ampun, nih kasih kesempatan dah. Yuk, kita balik lagi kartunya. Warna kuning. Warna kuning, 6 kuning. Bang. Apa? Warna apa ban? Nah, biru. Wih, biru. Nggak ada lagi. Gue ya? Iya. Oke, ayo. Ada lagi nggak yang bingung? Mau ditanyain? Intinya gini, Ban. Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Bahkan ketika udah di posisi tertentu ataupun sudah di bidang tertentu, tetap harus belajar, terus adaptif. Kalau dari refleksi perjalanan karir lu, mungkin bang ada rekomendasi nggak bang buat gue nih bang? Gue kebetulan lagi pengen ambil S2 juga nih. Misal ke renewable energy, ya kira-kira yang rekomen banget apa tuh bang? Kalau dulu abang juga ada S2 renewable energy lagi, jangan-jangan? Atau S3 jangan? S2 S2 S3 Applied Geoscience.
Applied Geoscience di Jerman. Di Jerman. Tübingen. Aachen. Oh, Tübingen University. Tübingen University. ya. Tübingen University. Tahun berapa dari tahun sampai tahun berapa? 2016 sampai 2019, lumayan lama ya. Lama juga, Bang. Iya. Itu S2, Bang. Iya, gue sempet magang, sempet proyekan, jadi Oh, pantes, Bang. puas-puasin lah. Iya. Iya. Enak banget. 2016 sama 2019. Oh, sebelum Covid tuh berarti, Bang. Pas sebelum Pas. COVID. Pas lulus pas Covid ya. Yes. Bang Gunio lulus S1 itu 2013. 2012. 2012. Berarti ada 3 tahun sebelum ke belajar S2 itu tadi kerja dulu. Kerja. Di mana tuh, Bang? Dulu di rekayasa industri. Oh, Reki. Reki. Bidangnya tapi belum renewable energy, Bang. Belum. Lebih ke arah proyek ya, EPC. Oh, gitu. Terkait dengan oil and gas. I see. Terus dari situ tertarik lah yang namanya lebih tertarik lagi nih terkait dengan engineering, terus terkait dengan industri secara whole energi itu seperti apa. Industri energi kan bisa oil and gas, bisa oil and renewable energi, gas. tapi secara keseluruhan ternyata energi industri itu seperti ini. Kayak gitu. Jadi ya karena itu nggak ada kata-kata udah tuan kayak malah akhirnya sedih, aduh kenapa gue nggak belajar ya dulu kayak gini. Akhirnya ya udahlah dibelajar sekarang. Nggak lebih dini gitu Nggak ya. lebih dini, tapi daripada nyesel kan, Iya, betul sih, coba Bang. aja lah belajar. Kalau emang nggak tahu ya emang nggak tahu, belum belajar. Iya, wajar. Jadi nggak perlu minder Nggak usah gitu kan ya. minder. Tidak ada perlombaan dalam karir gitu. Dulu tuh ya, pas gue di Jerman, pas gue ke perpus tuh, Hah? yang nemenin gue sampai malam tuh tau nggak? Siapa? Ya? Nenek-nenek yang udah tua gitu. Nenek-nenek? Nggak tahu tuh, dia kuliah atau enggak. Nemenin di mana? Dia tuh di seberang gitu, jadi kayak gue nih lagi belajar di sini. Iya. Terus seberang situ tuh ada nenek-nenek kayak belajar gitu loh. juga. Oh. Iya, jadi Di perpus. S2 dia. nggak tahu ya atau enggak. Kalau perpus itu kan fasilitas umum ya di sana. iya, Jadi iya, semua orang bisa ke sana. Ya apa dia kuliah ke atau enggak, pokoknya dia ke sana terus dia belajar gitu loh. Tetap harus belajar lah kita. Iya. Tapi intinya teman-teman ada opportunity belajar, nggak perlu terlalu lirik kanan kiri gitu ya. Kalau tadi kayak Bang Kunio, ya nggak ada kata telat gitu ya, untuk iya. mencoba suatu hal yang baru gitu ya. Betul. Mungkin buat teman-teman yang mau switching karir gitu ya ke renewable energy gitu ya. Dan kemudian buat ke S2 gitu. Sekarang kan lagi zamannya itu Lagi kan. zaman Iya, banget hype kayak banget gitu ya. Hype ya. Hype banget tuh Kekinian di ya. situ gitu kan. Ah. Cuma kadang-kadang kepikiran juga saya apa ikut-ikutan ke sana ke FOMO gitu. Atau emang sebenarnya ya udah gitu ya. Emang itu benar-benar sedih lagi dibutuhin itu ya Bang ya. Si bidang tersebut gitu di dunia, bukan cuma nasional, di dunia gitu. Ya intinya bidang ini bukan satu-satunya bidang di sekarang ya, Iya. di pekerjaan saat ini ya, masih banyak yang lain gitu loh. Jadi kalaupun di sini ya bisa peluangnya ada dan lagi berkembang. Oke. Tapi jangan menutup mata juga untuk di bidang yang lain juga kayak gitu sih. Jadi kalau menurut gue sustainability itu nggak kompleks ya. Maksudnya bisa bagus kalau untuk belajar di S2 juga bisa. Untuk jadi pilihan karir juga bisa, tapi itu sebagai salah satu pilihan karir, nggak menutup mata untuk pilihan yang lain. Iya. Iya, itu pilihan dari masing-masing juga nanti Betul. akhirnya. Tergantung roadmap hidup masing-masing ya. Yes. Jadi bukan berarti kalau sustainability, wah dia lebih keren atau enggak. Setiap orang pasti ada rezekinya, setiap bidang pasti diperlukan sih. Itu sih Oke. yang perlu kita ini. Di dalam. Apa? Jalan dulu. Kelarin dulu. Jalanin dulu. Main, kita lagi main. Udah ngambil tadi. Terakhir Bang mungkin. Jadi nggak kerasa ya kita udah lama banget ngobrol gitu. Mungkin closing statement Abang deh buat pesen, buat yang lain juga, buat teman-teman yang lain dari perjalanan hidup Bang Kunio ataupun dari segi karir Bang Kunio sekarang buat kedepannya itu kayak gimana gitu. Menarik nih, panjang lagi nih. Susah. Ini sama-sama lagi belajar ya. Iya, Bang. Jadi pesannya adalah apa yang lagi dikerjain aja dengan baik, terus penuh dengan semangat, passion. Mungkin terkesan naif ya, tapi memang mungkin kita belum lihat bahwa itu dibutuhkan sekarang. Tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, 5 tahun lagi akan dibutuhkan, who knows. Terus yang kedua, jangan terlalu fokus di dalam hal-hal yang detailnya saja, tapi coba lihat di makronya, coba connecting the dots. Misalnya tadi kayak meteorologi, waduh, cuman belajar model iklim atau cuaca aja nih. Padahal kan dari analisa datanya nih, bisa nih dari skill set analisa datanya, bisa ke kayak ke tempat saya tadi, renewable energy. Opportunity lain juga Yes, pasti ada, geospasial juga nih, bisa ke bioenergi. Jadi tanamkan bahwa
hal-hal kecil skill set itu bisa digunakan untuk hal yang makro. Jangan skill set ini cuma dipikirkan untuk yang hal-hal yang kecil, tapi bisa untuk yang lebih besar. Nah, jadi kita pengen langsung fokus main, teman-teman, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin tadi Ban ya, itu sebenarnya itu bermanfaat buat kita. Cuma sayang banget kalau teman-teman nggak ngambil manfaatnya nih, ya. Teman-teman, sampai jumpa lagi. Saya Iban dan Saya Bani. Kunio. mohon undur diri. Sampai jumpa di Meteora berikutnya. See you. Lanjut lagi.